Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang hadir di majlis ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat tersebut patut kita senantiasa direnungkan untuk menjadi cambuk bagi kita supaya kita istiqomah, bahkan kita haus dahaga dengan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan berbagai ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita teringat salah satu petuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia menyia-nyiakannya, tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kita yang hadir terutama di majelis ini tentu memiliki dua hal tersebut pada kesempatan kali ini. Nikmat kesempatan, maksudnya sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, wa hayataka qabla mautika, gunakan dengan sebaik-baiknya kesempatan hidupmu di dunia sebelum kamu meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ya kita tidak bisa berbuat lagi. Di alam kubur sampai nanti di alam akhirat, kita hanya panen dari apa yang kita tanam dalam kehidupan di dunia ini. Sementara selagi kita masih hidup di dunia ini, kita masih memiliki kesempatan untuk menanam. Karena hidup di dunia ini merupakan tempat dan kesempatan untuk menanam. Oleh karenanya, teringat akan hal itu, maka mari kita perangi kemalasan kita. Mari kita pendekkan angan-angan panjang kita, karena hidup ini pendek di dunia ini. Mari kita lumpuhkan keinginan-keinginan syahwat dan hawa nafsu kita. Dan mari kita bergegas meraih ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadah sebagaimana yang telah kita ilmui. Demikian nikmat kesehatan. Kalau sudah sakit, apalagi sakit parah, barulah orang punya keinginan dan cita-cita yang banyak untuk beramal soleh. Tapi hanya sekedar kepingin, setidaknya mungkin dapat pahala niat. Tapi kalau kita sehat, kita punya niat yang baik, kita punya keinginan untuk beramal soleh,
maka kita berkeleluasaan untuk mewujudkannya. Oleh karenanya sekali lagi, dua nikmat ini dengan melihat kebalikannya betapa agung dan besarnya. Nikmat kesempatan hidup di dunia ini betapa agung ketika kita merenungi sebagian di antara kita yang sudah berpulang ke hadirat Allah. Nikmat kesehatan, coba tengok banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit sekarang ini. Baik di rumah sehat, maksudnya di rumahnya sendiri, maupun di rumah sakit, terbaring, terbujur dengan rasa sakit yang diderita dan mungkin dihantui kecemasan. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita syukuri dua nikmat tersebut dengan cara yang paling utama kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk mensyukuri nikmat kesempatan dan kesehatan kita hadir di majelis taklim ini, apalagi di masjid seperti ini. Dan yang kita kaji insyaallah pada kesempatan kali ini adalah Al-Qur'anul Karim, Kitabullah, kitab suci, ya. Yang mana Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik di antara hamba Allah, karena pada kesempatan kali ini kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian Quran kita tafsir membahas surah Ali Imran, masih seputar menyebutkan tentang keutamaan keluarga Imran, yaitu putri beliau Maryam dan juga cucu dari beliau yaitu Isa bin Maryam. Yang terakhir kita bahas sampai pada ayat yang ke-44. Kemudian kita lanjutkan tentunya ayat selanjutnya, ayat yang ke-45 dan seterusnya nanti insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, pada ayat yang ke-45, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min ismuhul masihu Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah tatkala malaikat, malaikat itu tentunya bukan satu malaikat, karena kalau satu bahasa Arabnya malak, malaikah itu jamak dari malak, berarti malaikat itu lebih dari satu. Cuma kita sudah lazim dalam bahasa Indonesia menyebut untuk satu saja juga malaikat. Sebenarnya yang lebih tepat bukan malaikat, malak. Kita biasa menyebut malaikat Jibril, malaikat Mikail. Sebenarnya yang lebih tepat bukan malaikat, malak Jibril, malak ya, Mikail. Tapi itu sudah baku dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita kembalikan dalam bahasa Arab, demikian juga bahasa syar'inya, malaikah itu banyak, ya, lebih dari satu. Ya. Seperti yang disebutkan pada ayat ini, bukan satu malaikat ini, lebih dari satu, banyak. Tatkala malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira untukmu dengan kalimah darinya, ya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan penggalan ayat ini adalah malaikat berkata kepada Maryam, mengabarkan bahwa Allah memberikan kabar gembira untuk Maryam, yaitu berupa kelahiran seorang putra dari rahim Maryam,
yang memang proses penciptaan dari putra Maryam ini adalah berbeda dari kebiasaannya. Di mana kalau kebiasaannya seorang putra putri terlahir dari seorang wanita itu disebabkan karena pernikahan dan perkawinan laki-laki dan perempuan sebagai kedua orang tuanya. Namun kalau putra dari Maryam ini tercipta terlahir hanya dengan ibu tanpa bapak. Jadi hanya dari unsur Maryam tanpa ada unsur dari laki-laki sebagai bapak dari si putra ini. Ya, nah ini adalah sebuah keajaiban dan juga menjadi salah satu dari ayat-ayat Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menciptakan sesuatu tidak seperti umum dan lumrahnya. Itu menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki sesuatu tidak ada yang mustahil, sekalipun mungkin menyelisihi dari kebiasaannya. Dari sisi terlahir dan penciptaan seorang manusia, secara umumnya manusia terlahir dengan sebab seorang laki-laki dan wanita sebagai kedua orang tuanya. Tapi ada yang terlahir tanpa ayah, yaitu Isa contohnya. Ada yang terlahir tanpa ayah dan ibu bahkan, yaitu Adam dan Hawa. Nah, jadi ini kita kembalikan kepada kesimpulan bahwa itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Isa ini tercipta dan terlahir dengan kalimat dari Allah. Maksudnya kalimat di sini adalah kalimat kun, ya. Sebagaimana yang disebutkan di ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 47 di surah Ali Imran ini, ya. Allah mengatakan qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah berfirman, demikianlah, ya, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Apabila Dia menetapkan, memutuskan suatu perkara, maka Dia hanya mengatakan, hanya berfirman kepadanya kun. Dalam bahasa Arab itu kun, dengan kalimat itu, dengan firman itu, dengan kalam Allah kun, ya. Maka yang terjadi fayakun, terjadilah seperti yang Allah kehendaki dan Allah inginkan. Itulah makna dari bi kalimatim minhu, kalimat dari Allah, ya. Dan sama sekali tidak ada keyakinan bahwa bi kalimatim minhu adalah Isa ini bagian dari zatnya Allah, tidak. Ya, bukan ditafsirkan, diyakini seperti itu. Ya, sebagaimana mungkin keyakinan orang-orang Nasrani yang sekarang ini bahwa Isa adalah bagian dari diri Allah. Ya. Ada yang mengatakan Isa ini adalah putra Allah. Ada yang mengatakan Isa ini, ya, adalah Allah itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan Isa ini Tuhan yang lain selain Allah. Cuma keyakinan yang terus berjalan dan banyak dianut sampai sekarang adalah Isa diyakini sebagai putra Allah. Nah, kalau diyakini sebagai putra Allah, namanya putra bagian dari bapaknya, bagian dari ayahnya. Ini pun tetap keyakinan yang salah, sesat dan kufur, ya. Jadi yang dimaksud dengan bi kalimatin minhu, kalimat dari Allah, bukan zat Allah atau bagian dari zat Allah, ya. Sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang juga diciptakan atas kehendak Allah, ya, ruhnya diciptakan oleh Allah, jasadnya diciptakan oleh Allah, ya. Ismuhu al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya diberi nama Al-Masih. Ini satu julukan atau gelar
yaitu namanya Isa ibnu Maryam. Nah, jadi ini tidak lazim ya kalau ada putra kalau dinisbatkan kepada ibunya. Ya, biasanya namanya anak, putra putri dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, kalau putra berarti bin fulan. Kalau putri binti fulan. Ya. Tidak kemudian putra bin ya fulana, tidak demikian. Putri binti fulana, tidak demikian. Itu umumnya manusia. Karena memang umumnya manusia terlahir dengan sebab adanya ayah dan ibu. Tapi Isa ini tidak ada ayahnya, maka dinisbatkan kepada ibunya, Isa ibnu Maryam. Ya. Dan beliau digelari atau dijuluki Al-Masih. Al-Masih ini dari kata bahasa Arab, dari kata masaha yamsahu mashan, di mana dalam bahasa Arab masaha bisa diartikan mengusap, bisa diartikan juga rata. Ya. Oleh karenanya di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala, para ulama menjelaskan tentang pengertian Al-Masih yang menjadi gelar Isa. Ada 3 penafsiran dan semuanya sesuai dengan Nabi Isa. Yang pertama, Al-Masih artinya adalah seseorang yang biasa mengembara atau berkelana. Ya. Sebagaimana Dajjal itu dijuluki Al-Masih. Kenapa? Karena Dajjal berkeliling ke seluruh permukaan bumi ini, kecuali Mekah dan Madinah tidak mampu dimasuki. Tidak ada tempat satu jengkal pun, melainkan pasti nanti akan dikunjungi oleh Dajjal. Termasuk insya Allah kalau ini kecamatan Suko masih ada, sampai nanti datangnya Dajjal, pasti dikunjungi Dajjal. Ya. Maka dari itulah Dajjal digelari Al-Masih, artinya orang yang berkelana. Disebutkan dalam hadis yang sahih selama 40 hari. Ya, berkelana. Cuma hari yang pertama selama 1 tahun, hari yang kedua selama 1 bulan, hari yang ketiga selama 1 pekan, dan sisa harinya seperti hari-hari biasanya. Itu seluruh tempat di muka bumi ini dikunjungi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, karena Allah utus malaikat untuk menjaganya. Ya. Maka Dajjal disebut Al-Masih karena dia berkelana, karena dia mengembara. Nah, demikian Isa, nah, cuma beda tugasnya dengan Dajjal, kebalikannya. Isa ini berkelana mengembara dalam rangka menyampaikan dakwah, terutama dakwah tauhid, ya, kepada kaumnya Bani Israel dimanapun mereka berada. Ya, jadi beliau sibuk ya untuk berdakwah, untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Injil ya. Bahkan sampai sibuknya beliau menyampaikan dakwah, beliau sampai diangkatnya ke langit dalam keadaan belum menikah. Ya, sekitar usia 33 tahun. Nah, maka demikianlah beliau digelari Al-Masih. Jadi orang yang selalu berkelana atau mengembara dalam rangka berdakwah. Yang kedua, Al-Masih menurut sebagian ahli tafsir artinya adalah seseorang yang memiliki telapak kaki rata. Nah, Nabi Isa ini memiliki telapak kaki rata. Tidak ada cekungan, tidak ada tonjolan. Jadi telapak kakinya rata. Maka disebut Al-Masih, karena makna Al-Masih artinya rata. Kemudian yang ketiga, makna Al-Masih adalah seseorang yang biasa mengusap seseorang lain yang sakit, maka dengan usapan itu atas izin Allah disembuhkan dari penyakitnya. Dan nanti akan disebutkan sebagian dari mukjizat Nabi Isa. Dia dapat menyembuhkan dengan izin Allah orang yang sakit buta atau buta sejak lahir. Demikian juga orang yang terkena penyakit lepra, diusap oleh Nabi Isa dengan izin dari Allah sembuh. Nah, makanya beliau digelari Al-Masih. Itulah kurang lebih kalau kita baca penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir menurut penjelasan ulama-ulama salaf tentang makna dari Al-Masih
yang ini merupakan gelar untuk Nabi Isa. Wajihan fid dunya, beliau sebagai tokoh terkemuka di dunia, jelas beliau seorang rasul, seorang nabi, bahkan beliau ini termasuk salah satu dari anggota ulul azmi dari para rasul, iya kan? Ulul azmi, Rasul Nuh, Rasul Musa, Rasul Ibrahim, Rasul Isa, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 rasul. Jadi dari sekian rasul itu yang istimewa adalah ulul azmi yang jumlahnya 5 orang. Nabi Isa salah satunya. Maka beliau adalah wajihan fid dunya, tokoh terkemuka di dunia. Dan juga beliau ini sangat ajaib. Nabi Isa ini sampai sekarang masih hidup. Semenjak peristiwa diangkatnya Nabi Isa dari upaya pembunuhan ke langit dunia, beliau masih hidup dan nanti Allah akan turunkan menjelang hari kiamat. Dan ini adalah salah satu dari asyratus sa'ah, tanda-tanda besar menjelang kiamat besar. Turunnya Nabi Isa, ya. Yang mana Nabi Isa ini nanti akan mencari dan mengejar Dajjal, kemudian membunuh Dajjal dengan tombak. Dan seterusnya, ya, penjelasan mengenai turunnya Nabi Isa menjelang kiamat besar. Dan ini adalah tanda-tanda dari mendekatinya hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ini salah satu keyakinan yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tentang akan turunnya Nabi Isa. Ada sebagian dari cendekiawan Muslim, nah, diantaranya adalah seseorang yang dulunya menjadi pendeta kemudian masuk Islam lantas menjadi seorang dai. Beliau menjelaskan bahwa di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa nanti menjelang hari kiamat Isa akan turun, itu terpengaruh oleh ajaran Nasrani katanya. Karena dalam ajaran Nasrani ada keyakinan bahwa Yesus Kristus akan bangkit, yang disebut dengan kebangkitan Yesus Kristus. Ini suatu penjelasan yang salah, perlu diluruskan, perlu dikoreksi. Ya, kenapa? Karena keyakinan tentang Nabi Isa nanti akan turun menjelang hari kiamat dikabarkan dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Coba kita baca kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah ketika membahas tentang kiamat dan tanda-tanda besar menjelang kiamat, disebutkan peristiwa itu berdasarkan riwayat yang sahih. Ya. Kemudian yang kedua, yang diyakini oleh orang Nasrani itu kebangkitan, sedangkan yang diyakini oleh kaum muslimin bukan kebangkitan, turun. Bangkit dengan turun itu berbeda. Kalau bangkit itu dari wafat, dari kematian, dihidupkan kembali. Tapi kalau turun, masih hidup, diturunkan dari langit ke bumi, beda. Yang ketiga, keyakinan Nasrani, kebangkitan Yesus untuk menguatkan keyakinan mereka yang sesat. Sedangkan dalam keyakinan kaum muslimin, turunnya Nabi Isa justru menjelaskan kesesatan Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, yang meyakini Isa itu putra Allah, diterangkan oleh Nabi Isa. Dan banyak kaum Nasrani bertaubat mengikuti ajaran tauhid yang benar. Dan turunnya Nabi Isa membunuh babi-babi dan kemudian membebaskan jizyah. Artinya tidak ada pilihan kecuali Islam atau diperangi, tidak ada jizyah, pajak. Nah, jadi beda. Jadi ini penjelasannya perlu diluruskan antara keyakinan kebangkitan Yesus menurut Nasrani dengan turunnya Nabi Isa, berbeda. Kita lanjutkan kembali kepada pembahasan ayat yang kita bahas. Wajihan fid dunya, seorang tokoh terkemuka di dunia, wal akhirati, dan di akhirat.
Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan di akhirat ya, sebagaimana juga para nabi, para rasul ya, yang lainnya, beliau juga memiliki telaga karena semua para nabi memiliki telaga yang nanti akan dikunjungi oleh umatnya masing-masing. Tapi telaga yang terbesar dan paling banyak pengunjungnya tentu adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Isa Allah izinkan untuk menyampaikan syafaat sebagaimana para rasul dan para nabi yang lain kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dari kalangan umat beliau yang mentauhidkan Allah, yang mengikuti ajaran dan syariat Nabi Isa. Ya, beliau menjadi perantara untuk menyampaikan syafaat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka ini yang dimaksud dengan wajihan fil akhirah. Ya. Jadi wajihan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk dari hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya demikian karena tentu seorang nabi, seorang rasul adalah manusia terbaik dari kalangan umatnya daripada ahli-ahli ibadah yang ada. Demikian itu ayat yang ke-45. Kemudian kita lanjutkan ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Dan Nabi Isa ini dapat berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang salih. Nah, ini juga salah satu dari keajaiban yang Allah kehendaki pada diri Nabi Isa. Ya. Kalau berbicara di waktu dewasa, yaitu tentu lumrah, semua orang atau yang bisa bicara tentunya melakukannya. Nah, tapi dia berbicara ketika masih bayi dalam buayan, begitu terlahir. Maka ada sebagian dari kalangan kaumnya yang memiliki sangkaan-sangkaan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Nah, bagaimana ini anak ini terlahir dari Maryam padahal tidak ada bapaknya? Siapa yang menjadi bapaknya? Ya. Maka ada sebagian yang menyangka ini hasil dari perzinahan. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi, mereka mencap atau memvonis bahwa Isa ini anak zina. Kalau orang-orang Nasrani yang menyimpang itu, mereka gulu berlebihan dalam hal mengkultuskan Nabi Isa sehingga disebut sebagai anak Tuhan. Kalau Yahudi kebalikannya. Nah, jadi dua ekstrim yang berkebalikan dan dua-duanya keliru. Ya, yang satu mengkultuskan, yang satunya meremehkan dan melecehkan, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa anak zina. Jadi tidak ada kehormatan ini terutama bagi ibunya karena telah berzina. Ya. Maka ketika dalam buayan ini, yang ini sebelumnya dikhawatirkan oleh Maryam, ya, memiliki anak tanpa bapa, padahal beliau adalah seorang wanita yang soleh, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat jauh dari perzinahan atau disentuh oleh laki-laki yang bukan menjadi suaminya. Nah, tapi dengan kuasa Allah, Allah sudah atur itu semua. Begitu terlahir si bayi Isa ini dalam buayan, dalam gendongan, berkata-kata menjelaskan tentang dirinya, nanti dia akan menjadi nabi dan rasul. Ya. Ini adalah suatu keajaiban. Dan ini adalah hal yang langka terjadi di dunia ini. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi SAW mengatakan bahwa tidak ada bayi-bayi yang bisa bicara, artinya bicara seperti orang dewasa, kecuali beberapa bayi. Ya. Disebutkan dalam riwayat ada 3. Pertama bayi yaitu Nabi Isa ketika masih bayi. Yang kedua adalah Sahibu Juraij, kisah Juraij dari kalangan Bani Israel. Seorang hamba Allah yang soleh, ahli ibadah. Tapi suatu ketika dia ibadah dipanggil oleh ibunya, dia tidak langsung menyambutnya. Maka ibunya mendoakan jelek supaya Juraij mendapatkan fitnah sebelum matinya.
Maka ternyata benar dikabulkan oleh Allah doa jelek dari ibunya itu. Maka kemudian ada seorang pelacur yang menggoda dan mengganggunya ketika ibadah. Juraij sama sekali tidak tergoda, ya, karena dia adalah seorang yang soleh dan ahli ibadah. Ya, hingga akhirnya si pelacur ini berputus asa dari menggoda Juraij. Kemudian lantas dia berzina dengan orang lain, dengan pengembala. Lalu setelah hamil, si perempuan ini datang dan mengatakan kepada manusia yang lain bahwa ini anak dari Juraij. Jadi Juraij ini difitnah. Iya. Hingga akhirnya manusia banyak yang marah, kemudian tempat ibadah dilurug, kalau sekarang di demo, sampai dirusak, dihancurkan. Iya. Tapi kemudian setelah itu berselang waktu, ya, si wanita yang hamil ini kemudian melahirkan anak, masih bayi. Maka bayi ini dengan kuasa Allah menjelaskan bahwa dia bukan anaknya Juraij, tapi anaknya si fulan yang telah berzina dengan ibunya. Ini namanya dalam hadis sahibu Juraij. Demikian bayi yang ketiga yang disebutkan dalam surah Al-Buruj tentang ashabul ukhdud. Ya, yang secara terperinci kan disebutkan di antaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bab sabar, yang kisah si gulam yang cukup panjang, ya. Hingga singkat cerita tentang si gulam dengan raja yang musyrik, yang zalim, ya. Dan kemudian raja ini karena orang-orang yang di sampingnya, para penasehatnya dan sebagainya mengikuti, ya, si gulam ini yang telah menganut Islam dan ajaran tauhid. Akhirnya kemudian, ya, ini ceritanya panjang, ya, tidak cukup waktunya sekarang. Hingga akhirnya si gulam ini dihukum dengan berapa kali hukuman tapi tidak mati. Ya, dibawa ke puncak gunung, dilempar, malah yang melempar itu terlempar mati semua. Dibawa ke tengah lautan untuk ditenggelamkan. Sebelum sampai ke tengah, ya, maka kemudian perahu ini bergoyang dan melemparkan seluruh penghantarnya. Si gulam ini selamat. Maka sampailah si gulam menghadap raja, dia mengatakan, saya tidak akan mati dengan sebab-sebab ini, ya, kecuali engkau, ya, kumpulkan seluruh rakyat engkau di tanah yang luas, lalu engkau panah aku dengan anak panah ini. Tapi sebelumnya engkau berkata Bismillah Rabbil Gulam, dengan menyebut Allah Tuhannya si gulam ini. Maka dipanah mengenai pelipisnya. Dan si raja mengatakan tadi dengan keras, didengar oleh seluruh rakyatnya, maka si gulam mati, seluruh rakyatnya masuk Islam. Maka raja ini marah dan murka, lalu merintahkan pasukannya, ya, di tepi-tepi jalan dibuatkan parit-parit yang panjang dan dalam dan lebar, lalu di dalamnya dinyalakan api yang berkobar-kabar. Tujuannya apa? Untuk membakar rakyatnya kalau tidak mau kembali kepada ajaran semula. Maka dilaksanakan berkobar api di parit-parit. Itulah yang disebut dengan ukhdud. Ukhdud itu parit-parit yang di dalamnya api berkobar-kobar untuk membakar. Jadi kalau kita dengar imam baca itu gemeter kita. Kisah ashabul ukhdud. Iya. Tapi rakyatnya tetap berpegang di atas kebenaran, di atas agama yang baru yang benar, mengikuti agama si gulam itu. Hingga dihadirkan seorang wanita. Nah, ini yang kita merasa terharu, ya. Betapa memperjuangkan akidah ini sampai nyawa menjadi taruhannya. Padahal belum lama mengenal Islam dan tauhid. Ya, didatangkan seorang wanita yang menggendong bayinya. Lalu kemudian dipaksa oleh tentara itu, kamu pilih mana? Kalau kamu tidak mau kembali ke ajaran semula, dilemparkan ke api yang berkobar-kobar. Si ibu ini menengok kepada bayi yang digendongnya. Dia merasa sedih, merasa kasihan kepada bayi. Tapi tiba-tiba bayi ini bicara, wahai ibu, tetap engkau di atas ajaran yang benar dan bersabarlah. Akhirnya dilempar ke api itu dengan bayinya sampai mati. Nah, inilah bayi yang ketiga yang bisa bicara itu, memberikan keteguhan kepada ibunya. Masya Allah. Kalau dengar surah ini kita jadi terharu ini.
gemetar kita mendengarnya. Bagaimana seorang wanita itu dengan bayinya itu. Ya, kita belum tentu mampu seperti itu. Semoga saja kita dihindarkan dari fitnah seperti itu. Dan kalaupun ada fitnah seperti itu, semoga kita istiqomah di atas Islam dan iman. Karena itu berat seperti itu. Ya. Nah, jadi ini 3 bayi yang istilahnya yukallimun nasa fil mahdi, berbicara kepada manusia ketika masih bayi dalam buayan, ya. Wa kahla, ketika dewasa, ya, beliau Nabi Isa diangkat jadi nabi rasul, ya, menyampaikan dakwah dan seterusnya. Wa minas solihin, dan beliau termasuk dari kalangan hamba-hamba yang soleh. Kemudian kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Maka Maryam berkata, wahai Rabbku, bagaimana mungkin aku ini memiliki anak sedangkan tidak ada satupun bashar, maksudnya laki-laki yang menyentuhku. Menyentuh di sini ini bahasa halus yang disebut dengan bahasa kinayah. Maksudnya menyentuh di sini adalah menjimainya, menggaulinya. Ya, sehingga dengan sebab itu kan terjadilah kehamilan pada seorang wanita yang dijimai. Ya, ya, tidak ada yang seperti itu. Beliau seorang gadis, ya. Ya, dan beliau menjaga diri, kehormatan dirinya dari hal seperti itu. Ya, tidak punya suami dan bukan wanita yang nakal. Maka bagaimana kemudian aku ini hamil dan kemudian melahirkan anak, gitu ya. Ya, kita sudah membahas pada pembahasan yang sebelumnya tentang keluarga Imran juga, yaitu Nabi Zakaria, ya. Beliau sudah sepuh, sudah tua, istrinya pun sudah tua dan mandul. Tapi Nabi Zakaria pernah berdoa dengan berbisik kepada Allah untuk punya anak. Maka Allah kabulkan doanya itu. Walaupun sempat bertanya Nabi Zakaria, bagaimana aku punya anak? Sementara aku ini sudah tua, ya, dan istriku sudah mandul, ya. Sudah kering rahimnya, sudah menopause. Tapi dengan kuasa Allah, istrinya hamil dan lahirlah putra dari Nabi Zakaria, yaitu Yahya, dan diangkat sebagai nabi juga. Nah, ini Maryam lebih ajaib lagi, gitu. Kalau Nabi Yahya itu masih ada ayah ibunya. Nah, ini tidak ada ayahnya. Dan tidak ada laki-laki lain yang sama sekali menyentuh, dalam tanda kutip tadi, Maryam. Ya. Maka kemudian dijelaskan, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ya. Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ini keajaiban dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, dan ini sejarah yang benar. Maka ini menambah keimanan kita tentang adanya Allah, tentang Allah itu Maha Kuasa, yang tidak bisa kita pungkiri ketika kita menggunakan akal sehat ini. Sebab ini adalah fakta sejarah. Fakta ini merupakan dalil yang kuat, yang sulit dibantah dan diingkari. Ya, kelahiran Nabi Isa tanpa ayah, tapi terjadi. Bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan itu adalah fenomena dan gejala alam semata. Ada yang menghendaki, ada yang menciptakan, ada yang mengatur. Allah Al-Khaliq Al-Qadir. Ya, maka ini memupuk keimanan kita, terutama tentang ketauhidan, tauhid ar-rububiyah.
Hendaknya kita renungkan, kita simpulkan seperti itu merupakan satu ibadah yang besar. Ya. Nah, di saat-saat ini kan pikiran manusia yang dipikirkan cuma corona saja, ya bikin merana. Ya. Ya, jadi coba dialihkan ke yang lain. Sebagaimana dulu sebelum terjadi wabah itu kan kita biasa tafakur, tadabbur ayat-ayat Allah, keagungan Allah, begitu. Ya, jangan kemudian karena wabah corona ini kok menyita segala-galanya, menyita seluruh pikiran dan perhatian kita. Jangan. Itu ujian dari Allah. Jangan kita jadi hamba-hamba yang lalai dengan sebab ujian ini. Justru dengan ujian ini kita harus semakin dekat dengan Allah. Dengan ujian ini kita harus sabar menghadapinya. Ambil ibrah pelajarannya. Pasti mengandung hikmah karena Allah yang menghendaki. Dan Allah itu kalau berkehendak tidak mungkin sia-sia ataupun iseng, pasti mengandung tujuan dan hikmah. Nah, hanya orang-orang yang berakal sehat dan dengan iman serta ilmu, ya itulah yang bisa menguak bahkan memetik hikmah-hikmahnya. Jadi termasuk alhamdulillah kita masih ngaji. Jangan sampai gara-gara corona libur ngajinya. Alasannya corona. Terus ngajinya kapan? Nanti kalau coronanya selesai. Masya Allah. Kapan corona selesai kita nggak tahu. Jangan-jangan corona belum selesai, hidup kita sudah selesai di dunia ini. Jadi terus kita ini istiqomah ibadah-ibadah yang kita biasa lakukan. Ngaji offline bisa, kita aturlah seperti ini. Kan ini sudah prokes ini. Gitu. Antum pakai masker, jaraknya juga, jaraknya berapa kilometer dari sini ke situ. Gitu. Kalau di pasar, di mall itu agak susah jaga jarak. Kalau di masjid itu sangat bisa. Betul? Iya. Sangat mungkin. Kalau kita duduk di satu titik di masjid itu sudah mancep di situ ya sudah. Sampai pulang ya bisa. Jadi tetap jalan itu. Ya, kembali ke cerita Nabi Isa lah. Tidak terus-terusan membahas corona ya. Iya. Jadi ini renungkan ya kekuasaan Allah itulah pada penciptaan dan terlahirnya Nabi Isa ini. Ya. Allah luar biasa ya. Hanya mengatakan kun. Nah, kalimatnya dalam bahasa Arab itu kan kun ini cuma 2 huruf, kaf dan nun, kun. Ya. Maka apa yang Allah kehendaki terjadi seperti yang Dia inginkan, seperti yang Dia kehendaki, apapun itu. Itu sudah di luar dari logika kita yang terbatas ini. Sudah di luar dari nalar kita yang lemah ini gitu kan. Jangan kita mempertanyakan lah ya kok bisa ya, bahannya dari apa kan gitu ya. Prosesnya penciptaannya seperti apa? Itu urusan Allah. Faktanya, sejarahnya kalau Allah menghendaki sesuatu cuma mengatakan kun sudah terwujud, sudah. Itu saja. Termasuk pada diri kita dan peristiwa yang terjadi pada diri kita. Kalau Allah menghendaki begitu, nggak ada yang sulit bagi Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ada orang misalnya terpapar virus corona, corona lagi lah. Sudah kelihatan, wah menurut dokter itu, wah ini sudah harapannya tipis nih. Iya kan? Kandungan oksigen di darahnya sudah sangat rendah dan seterusnya. Tapi jangan kita meragukan kekuasaan Allah. Jika Allah menghendaki untuk memberikan kesembuhan, kepulihan, kesehatan, sangat mudah bagi Allah. Hanya mengatakan kun fayakun, ya, dari sakit jadi sehat, dari sakit jadi sembuh. Maka ini juga sedikit informasi bagi teman-teman saudara-saudari yang sedang sakit, ya, termasuk mungkin yang ada gejala corona itu, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tetap semangat, tetap berharap, berdoa. Yakini keajaiban-keajaiban itu masih ada. Ya, dengan doa yang dikabulkan,
maka akan terjadi keajaiban. Banyak baca Quran, kalau tidak bisa baca, dengarkan Al-Quran berulang-ulang. Karena Al-Quran itu obat penyembuh dari segala penyakit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jangan semata-mata mengandalkan obat-obat bikinan manusia, tetapi andalkan obat yang turun dari Allah dari langit sana, yaitu Al-Quran, yang dibacakan, didengarkan dengan hati yang tenang, dengan penuh pengharapan akan kesembuhan dari Allah dengan sebab mendengarkan Al-Quran. Terus didengarkan, insya Allah ya. Itu juga salah satu terapi yang syar'i dan insya Allah menjadi terapi yang efektif. Karena Allah berjanji, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami menurunkan dari Al-Quran itu yang merupakan syifa, obat kesembuhan. Nah, syifa di sini dalam tafsirnya apa? Kesembuhan untuk penyakit jasmaniah dan juga untuk penyakit rohaniah. Jadi bukan hanya rohaniah saja, termasuk juga penyakit jasmaniah. Gitu. Nah, termasuk ketika sakit, ya, bolehlah kita bergabung dengan Masjid Imam Syafi'i pada gelombang sekarang ini untuk mendengarkan kajian tafsir Quran. Ini kan yang menjadi pembahasannya Al-Quran, ya, disampaikan ayat-ayat Quran, gitu. Ya, gitu. Sehingga hati menjadi tenang. Dan insya Allah ya, dengan sebab Al-Quran ini mukjizat Nabi SAW yang ada di tengah kita. Kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW itu kan hanya kisah dan sejarahnya, sudah berlalu. Tapi yang sampai sekarang hadir dan bersama kita dari mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka jangan kita berpaling dari Al-Quran, jangan kita tinggalkan Al-Quran dijadikan sebagai sesuatu yang mahjuro, yang ditinggalkan, yang diterlantarkan. Nah, ini zalim kita ini, sehingga dikhawatirkan kita ditinggalkan dan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kaum muslimin yang punya Al-Quran ini sudah cuek dengan kitab sucinya? Paling-paling ketemu setahun sekali pas Ramadan baca Quran khataman. Masya Allah, hanya 1 bulan saja kan? Itu pun yang buka Al-Quran gitu. Ya. Seumur hidup kita harus akrab dengan Quran ini. Karena Al-Quran ini ruh kehidupan. Bagaimana kita ingin hidup hati kita sementara rohnya ini kita tinggalkan? Bagaimana? Ya. Kembali ke pembahasan. Jadi demikianlah kuasa Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Kemudian ayat yang ke-48, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Nah, ini kan keistimewaan Nabi Isa dari sisi ilmu yang Allah berikan kepada beliau, ini istimewa. Karena Allah mengajarkan kepadanya Alkitab. Alkitab maknanya dalam tafsir Alkitabah, ya, bisa menulis. Ya berarti bisa menulis, bisa membaca. Allah ajarkan. Kalau Nabi kita ini kan ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tapi itu pun bukan kekurangan, tapi justru kelebihan untuk memperkuat keyakinan orang bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi ini bukanlah dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW tidak punya guru dan bahkan tidak bisa membaca dan menulis, lalu punya ilmu sebegitu luar biasa, itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini semakin memperkokoh keyakinan beliau seorang Nabi dan Rasul. Nah, kalau Nabi Isa, Allah ajarkan bisa menulis. Wal hikmah, ilmu-ilmu hikmah, ya, tentang
rahasia-rahasia dari syariat-syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Wat Taurat, bahkan beliau menguasai Taurat, kitab suci sebelumnya untuk Bani Israel melalui Nabi Musa alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam tafsir Nabi Isa hafal Taurat, paham isi Taurat. Ya. Kalau orang Nasrani sekarang menyebutnya perjanjian lama itu. Itu sudah banyak diselewengkan, sudah banyak dimanipulasi. Lalu untuk Injilnya perjanjian baru, ya, itu pun sudah banyak dimanipulasi. Nah, jadi Nabi Isa menguasai tentang Taurat, wal Injil, nah, tentu karena ini kitab suci yang baru Allah turunkan, ya. Setelah kerasulan Nabi Musa, Allah turunkan lagi kitab suci berikutnya, yaitu Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dan mohon maaf tidak membuka dulu sesi tanya jawab, ya. Kita akhiri langsung sampai di sini perjumpaan kita dalam kajian tafsir Al-Quran di Masjid Imam Syafi'i ini, dan semoga yang hadir demikian juga yang mengikuti acara kajian ini dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, Allah berikan pahala yang besar, Allah tambahkan ilmu, kepahaman terhadap agama, terutama terhadap kitab suci Al-Quran, dan juga Allah tambahkan iman kita semua. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.